Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ila hadran Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati asy-syekh antawasi ila hadzal kitab asy-syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami ghafarallahu dzunubahuma wa barakatuhuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah bertemu dengan Bapak di pengajian Kitab Safinatun Najah, program Qiraatul Kutub Islamic Boarding School Mansatu Kota Pekalongan yang saya cintai dan saya banggakan, dan saya berdoa semoga kalian di rumah sehat selalu, sehat mengikuti pengajian, sehat hatinya, sehat badannya, dan sehat semuanya. Allahumma amin. Langsung saja, di IPS sudah ada program-program yang sudah dipetakan kembali dan sudah di-share tentang pembelajaran yang baru. Jadi program tahfidz sendiri, program Qiraatul Kitab sendiri, program sains ada pengajiannya sendiri. Kalau program tahfidz ya ngajinya ya Al-Qur'an, sorogan, setoran, dan tentang pembelajaran ilmu tajwid. Sedangkan di program Qiraatul Kutub kita dari ustadz-ustadzah dan asatidz dan serta Bapak Kiai Haji Mujahidin untuk program dari IPS yang khusus Qiraatul Kutub, kita sajikan beberapa kitab-kitab yang insya Allah kitab-kitab itu akan berguna untuk kalian di masyarakat, khususnya dalam bidang ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu alat, dan ilmu lainnya. Nah, santriwan dan santriwati Madrasah Aliyah 1 Kota Pekalongan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan di program pengajian saya. Kemarin saya pelatihan pelatihan metode memaknani kitab dengan Arapegon. Kali ini saya akan meneruskan karena program dari IPS itu ada kitab Safinatun Najah, maka saya kemarin atau sebenarnya yang isi kitab Safinatun Najah adalah Bu Hajah Husniati, tetapi beliau sedang kemarin meminta izin supaya digantikan saja. Nah, pada saat ini saya juga menggantikan beliau, yaitu Bu Hajah Husniati. Semoga kita doakan beliau sehat selalu, sehat, dan nanti kalau yang sudah kelas 10 mungkin belum ketemu sama Bu Hajah Husniati. Tapi nanti kelas 12 akan ketemu dengan beliau, Bu Hajah Husniati. Kalian bisa lihat profilnya di Facebook dimanapun. Beliau adalah Bu Hajah Husniati adalah seseorang yang alim dan dalam ilmu fikih insyaallah. Nah, pada kesempatan ini saya melanjutkan dari pengajian pelatihan Qiraatul Kutub, pelatihan makna pegon. Seperti biasa saya melanjutkan program yang kemarin, yaitu di bab setelah faslun syurudul wudu, berarti kita ke faslun nawaqisul wudu arba'atun asya. Al-awal al-khariju min ahadis sabilain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun.
Utawi iki iku nerangake bab fasal nawaqisul wudu'i. Nawaqisul wudu'i utawi pira-pira barang sing rusak wudu. Utawi pira-pira barang sing rusak wudu iku arba'atu asya'a, papat pira-pira perkara. Al-awwalu nomor 1. Al-khariju barang sing metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Mingkubulin saking dalan ngarep. Mingkubulin saking dalan ngarep au duburin utawa dalan mburi. Dalan ngarep ya dalan mburi. Mingkubulin au duburin, ya. Kalau yang tidak mengerti bahasa Jawa bisa saya diulangi dari bahasa Indonesia. Nawaqisul wudu, beberapa hal atau barang yang bisa merusak wudu. Arba'atu asya'a, ada 4. Al-khariju, keluar sesuatu, min ahadis sabilia ini dari 2 jalan. Mingkubulin dari jalan depan. Jalan depan itu maksudnya adalah kemaluan depan, ya. Sebentar, ternyata masih belum sepenuhnya merekam, maaf. Saya ulangi lagi. Arba'atu asya'a, 4 beberapa hal. Al-awalu yang pertama, al-khariju itu keluar sesuatu, min ahadis sabila ini dari 2 jalan. Mingkubulin dari jalan depan, au duburin dan jalan belakang, ya. Rihun, rupane angin utawa entut, ya. Rihun, angin yang keluar dari jalan 2 tadi, ya. Au ghairuhu, utawa liyane. Ilal mani, kecuali mani. Ilal mani, kecuali mani. Asani utawi kang kaping loro atau yang nomor 2. Asani utawi kang nomor loro atau yang kedua, zawalil aqli, ilang akale. Binaumin, sebab turu. Binaumin karena tidur, ya. Al-ghairihi, al-ghairihi utawa liyane mau. Al-ghairihi utawa liyane mau. Ila naumi qaidin, kecuali turune wong sing lunggah. Ila nauma qaidin, kecuali turune wong sing lungguh, ya. Ila naumi qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Mumakinin, kang netepi. Maka adahu ing lungguhe qaid. Lungguhe qaid minal ardi, saking bumi. Minal ardi, saking bumi. Kalau bahasa Indonesianya, asani yang nomor 2, zawal akli, hilangnya akal.
binaumi disebabkan karena tidur, au ghairihi atau disebabkan karena hal-hal yang lainnya. Misalkan ila naumi qaidin, tidurnya orang yang duduk, yang tidurnya itu posisinya langsung nemplek di bumi, ya. Dalam artian tidur gini tanpa senderan apapun, tetapi dia tidurnya dengan duduk, maka hal itu tidak membatalkan puasa, membatalkan wudu. Tetapi kalau memang tidurnya nyenyak sekali dan akalnya secara tidak sadar mereka mimpi dan saat itu tidurnya nyenyak sekali, maka ya kalau hal itu menurut saya juga diwajibkan untuk berwudu lagi. Asalisu utawi kang nomor 3 iltiqau. Asalisu utawi kang nomor 3 iltiqau. Ketemunya atau bertemunya, ketemune basyarati kulite wong, rajulun iku wong lanang, wa mra'atin lan wong wadon atau orang perempuan, kabira ini kang wis balik karone, wa mra'atin lan wong wadon iku kabira ini kang wis balik karone, ajnabiya ini wong kang halal dinikah utawa beda-bedane karone, atau orang ini berbeda, ya, laki-laki dan perempuan. Min ghairi hailin, kelawan tanpa batas. Min ghairi hailin, kelawan tanpa batas. Saya ulangi kalau bahasa Indonesia. Asal isu yang nomor 3 iku iltiqau, bertemunya, basyarati kulit, rajulin anak laki-laki, wa mra'atin dan anak perempuan, kabira ini yang keduanya itu sudah balik, ajnabiyah ini dan orang itu berbeda nasab, atau yang dimaksud dalam sini adalah berbeda mahram, beda-bedane karone. Min ghairi hailin, kelawan tanpa batas, itu maksudnya dikarenakan tidak ada batas. Misalkan ada kulit ketemu kulit, tapi kok di sini ada kainnya, maka ya tidak batal. Nanti saya terangkan lebih detailnya. Ar-rabi'u ta kang kaping 4 iku masu demek kubulil adami, dalan ngarepe anak Adam, au halqati utawa bolongan dubure, au halqati duburihi utawa bolongan dubure bibat ini rohati, kelawan jerone epek-epek. Bibat ini rohati, kelawan jerone epek-epek, au butunil asabi'i utawa jerone driji, ya, utawa jerone driji. Saya terangkan dari awal. Yang bahasa Indonesia belum, ya. Lagi Arabiu yang nomor 4 mashuku buli, itu menyentuh jalan depannya anak Adam. Itu jalan depan itu maksudnya kemaluannya anak Adam, au halqati atau menyentuh jalan belakangnya anak Adam, bibat nirohati dengan jari-jari atau dengan dalamnya telapak tangan, au butunil asabi'i atau dengan jari-jari anak Adam tadi, ya. Saya terangkan dari awal. Faslun,
Nawaqisul wudu'i arba'atun asya'a awalu al-kharij min hadis sabilaini. Jadi hal-hal yang merusak wudu itu ada 4. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu yang keluar dari jalan depan. Jalan depan itu maksudnya bukan jalan ke depan, tetapi kemaluan dari seorang anak Adam, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Ya. Kalau banci piye, Pak? Ya padha wae. Ya. Min qubuli au tubirihu au ghairuhu ilal mani, ya. Walaupun itu dalam hadas besar ataupun dalam artian mengeluarkan kotoran yang berbentuk atau berbentuk cairan atau yang berbentuk kotoran yang keluar dari dubur, dari depan dan dari belakang, ya. Dubur itu basa Jawane ya bokong, bolongan bokongmu kuwi. Nah ana sing metu walaupun itu berbentuk angin, ya, angin itu dalam arti kentut, ya. Kentutmu kuwi nak wis metu saka bolongan mburi, berarti ya di wundunya itu rusak atau dalam artian harus diwajibkan untuk berwudu kembali. Kecuali ya ilal mani, kecuali mani, karena mani itu hukumnya kita harus mandi besar. Maka ilmu fikih itu tidak sembarangan kita harus mengetahui bagaimana kita dalam artian wudunya ini. Diingat-ingat, yang pertama hal yang merusak wudu adalah jika ada sesuatu yang keluar dari jalan depan. Jalan depan itu adalah farjimu atau kemaluan kamu, dari laki-laki maupun perempuan, atau yang keluar dari daerah belakang sini, dalam artian itu bokongmu utawa pantat kamu yang keluar kotoran dari tubuh kamu itu, maka hal itu menyebabkan wudu kamu itu adalah rusak. Kecuali yang dari jalan depan, jika seseorang laki-laki ataupun perempuan keluar mani, maka hukum dari keluar mani itu adalah bagaimana mensucikannya adalah dengan cara mandi besar. Yang kemarin ada sudah niatnya mandi nawaitul ghusla al akbari fardhulillahi taala. Kalau niatnya wudu piye? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi taala. Nah, ada penguatan dari hadis Bukhari nomor 300 dari rawahu Muslim. Idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa ashqala alaihi akhraja minhu syai'an amla kalla fal yakhrijanna minal masjidi hatta yasma'a sautan law jadi riha. Ya. Apabila dari Abu Hurairah, saat itu ketika Abu Hurairah bertanya, mendengar sabdanya Nabi Muhammad SAW, apabila kamu merasa ada angin dalam perutmu, kemudian kamu ragu, ya, kemudian kamu ragu apakah angin itu keluar atau tidak, maka janganlah kamu keluar dari masjid sebelum terdengar jelas suara atau mencium bau dari hal-hal yang keluar dari jalan belakang atau dubur kamu. Maksudnya dari hadis ini adalah ketika kamu di masjid dalam keadaan menghadap Allah dan kamu duduk dengan khusyuk misalkan, dan kamu dalam keadaan duduk, ketika ada suara iqomah kamu terus merasa ragu, di dalam keraguan kamu itu apakah saya sudah kentut atau belum, dan seandainya angin itu keluar dengan kamu merasakan, maka diwajibkan kamu untuk wudu. Tapi jika kamu tidak merasakan apapun, dalam artian kentut kamu itu keluar dari jalan belakang atau kamu sudah belum mencium bau dari kentut itu, maka dihukumi kamu boleh melanjutkan dengan melaksanakan kekhusyukanmu di dalam sholat tadi. Nah, ini diperjelas di dalam hadis Muslim yang saya baca.
dan pas ketika ngaji di sini juga ada catatan tentang pas ketika ngaji dulu ada hadis yang mengatakan jika ada seseorang yang keluar dari atau mengeluarkan bau atau belum mengeluarkan bau dari kentut itu, maka orang itu tidak diwajibkan untuk berwudu kembali. Yang nomor dua, al-aqlu binaumin, hilang akal sebab orang tidur, atau tidurnya itu dalam artian langsung tidur mak gelebak gitu ya. Tetapi ada pengecualian di sini, illa naumi qaidin mumakkinin maqdahu minal ardi. Tidurnya kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk tetapi tidak ada tempat untuk bersandar. Ya, kalau dulu saya diterangkan kalau jangan orang yang tidur tetapi tidak ada tempat sendeane, maka orang ini juga tidak diwajibkan untuk berwudu kembali. Tetapi kalau mamang ya wudune ya wudu. Nah, wong wis kadung turu biasanya kalau secara logika orang yang sudah tidur itu sudah kehilangan akal. Walaupun ada yang kaidah di dalam kitab Safinah ini mengatakan, kata Syekh Salim bin Sumer ya, mengatakan ilana min qaidin mumakkinin maq'adahu, kang netepi lungguhe qaid yang tertempel dengan bumi, langsung tidurnya di gini dalam keadaan gini, maka dihukumi. Ini kan belum artian kalau kentut bisa keluar juga belum tentu angin ini bisa keluar dari belakang. Maka dalam artian ini kita ambil dari lebih baiknya saja, maka kalau seseorang itu sudah hilang akal maka kita diwajibkan untuk berwudu. Asalisu, yang nomor 3 adalah iltiqa'u basyarati rajulin mamra'atin. Seseorang laki-laki dan perempuan yang bertemu kulitnya, ya, bertemu dengan kulitnya, jangan dimaknani kalau gini itu apa ya, bertemu kulitnya, ini tangannya wong wedok, ini tangannya wong lanang, tangan kedua ini bertemu, maka dan tidak dalam keadaan nasab atau orang-orang yang diharamkan di dalam Al-Qur'an itu, maka orang ini misalkan ketemu orang sing ora kenal kok salaman terus kowe ke salat ya ora ento. Kecuali nak kowe ambek mbakyumu salaman ngene ya ora keki, wong kowe sak nasab. Ya, nak kecuali ketemu tonggo aduh wong Jakarta kowe ora kenal kok ketemu nang dalan salaman, aku kok wis wudu borong ya, aku mau wis salaman dengan orang cewek berarti ya kowe kudu wudu. Ya. Dan kedua orang ini harus sudah balik. Nak ketemu wong wedok kok cilik, wong lanang ketemu wong wedok umur 3 tahun yo orang itu tidak dihukumi dengan merusak wudu. Itu orang kecil belum keadaan balik. Ngono ya. Nomor 4 Ar-Rabi. Nomor 4 adalah masu kubulil adami au halqati duburihi. Yang nomor 4 yang merusak wudu adalah orang itu menyentuh jalan depan atau kemaluannya sendiri dengan au bibatni rohati, menggunakan atau telapak tangan ini yang dalam ya, misalkan langsung ngosrok ngene iki ya, kuwi merusak wudu. Atau au butunil asabi'i, utawa jero-jerone driji, atau dengan dalamnya jari-jari ini nak pas ngukur-ngukur kae kan awake dhewe kan kadang ora nglebu ujung-ujung demek nguri bokonge. Berarti itu juga diwajibkan seseorang itu bisa berwudu kembali karena hukumnya adalah merusak wudu. Itu anak ya. Maka anak-anakku kalau belajar fikih itu harus dengan detail. Jangan separuh-separuh. Dipahami, didengarkan dengan baik penjelasan dari saya tentang bab yang merusak wudu ini, diperhatikan. Jika Anda
besok kok sudah mengetahui hukum ini, tetapi Anda tidak melaksanakan hukum yang sudah kalian ketahui, sok nanggon akhirat ditapai karo malaikat. Dul, misalkan ya. Misalkan ada seseorang yang sudah dihisab oleh Allah, orang itu selalu sholat 5 waktu, sregepe nemen, ya. Sregepe pol. Tapi pas ditakoi malaikat, mek dijegurkeun neraka. Ditimbang karo Gusti Allah, ngamalmu ki ora ana, amal kamu itu tidak dihitung karena perkara yang sepele. Kowe kamu sholat 5 waktu setiap hari, kamu sholat sunnah setiap hari, tetapi dalam bab wudu kamu tidak mengetahui hukum-hukumnya, itu kesalahan kamu, wahai anak Adam. Misalkan namanya Aris utawa Paimin, ya. Wahai Paimin, ngamalmu itu tidak ada gunanya nang di dunia ini. Kamu sudah diajarkan fikih, kamu sudah diajarkan bagaimana mempelajari fikih itu dengan benar, tetapi kamu tidak melakukan dalam bab wudu. Soalnya kalau awalnya bagus, maka akhirnya juga bagus. Dalam artian wudunya bagus dulu. Wudunya dari sini kemarin sudah saya terangkan tentang bab wudu itu, dari sini sampai ke bawah. Itu sudah semua dilakukan, insya Allah sudah bagus, dan sudah mempelajari tentang nawaqidul wudu arba'un asya'. 4 hal yang bisa merusak wudu. Kamu ditanya oleh malaikat karena kamu wudunya tidak sempurna dan kamu tidak memperhatikan hukum-hukum dari syariat wudu itu tersebut, maka kamu tidak dimaafkan dalam hal sholat. Kamu salah semua. Ada cerita seperti itu, saya pernah diceritakan oleh Paimin, masukkan neraka karena sholatmu, hal-hal yang kamu lakukan itu tidak sah, kata malaikat itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk golongan-golongan seperti itu, karena kita sudah mengaji, insya Allah kalau diniati dengan baik, kalau kita mengaji dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dalam menjalankan syariat Allah, dalam menjalankan apa yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kita akhiri pembelajaran di kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah karangan Al-Imam Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad As-Sumair Al-Hadrami. Semoga kita dapat berkahnya beliau. Kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang, di pengajian yang sama, di pengajian kitab Safinatun Najah karangan tadi. Semoga kita dapat berkahnya. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.